Indonesia sebenarnya darurat ajaran sesat atau cult dari Korea dan Tiongkok. Mereka berani masuk sampai ke sekolah-sekolah dan universitas di Indonesia, baik yang Kristen maupun yang Islam. Yang juga pemimpin Heavenly Culture World Peace Restoration of Light atau Peace Academy yang berpusat di Seoul, Korea, berada di UN Jakarta guna menandatangani program kerjasama edukasi perdamaian. Dan mereka juga masuk ke gereja-gereja. Saya baru-baru ini dengar langsung kesaksian dari mantan pengajarnya, yaitu dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dari Tiongkok. Puji Tuhan, dia sudah keluar dan dia memberikan data-datanya baik yang di medsos, plus pengalamannya berkecimpung sebagai pengajar sebelum dia memutuskan untuk quit, untuk stop. Nah, kenapa saya bilang darurat ajaran sesat atau cult dari Korea dan Tiongkok di Indonesia? Ini contoh nih. Pertama, ajaran selevel Shincheonji dari Korea sampai membuat pendeta-pendeta di Indonesia bikin MOU dengan mereka. Jadi, mereka smart. Mereka incar leader atau kepalanya, maka otomatis anak buahnya, tepatnya umat atau jemaatnya itu akan follow, alias akan join gabung dengan mereka dengan mudahnya. Yang kedua, baik Shincheonji maupun Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka masuk, ya tepatnya menyusup ke institusi-institusi mulai dari sekolah-sekolah sampai ke universitas dan berani mengadakan kegiatan secara onsite. Plus, kalau media sosialnya jangan ditanya. Konten-konten mereka itu sangat bagus, mulai dari channel Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, video-video film rohani itu boleh dibilang itu menarik. Dan ditambah dengan lagu-lagu rohani yang juga secara visual itu bagus banget. Kalau Shincheonji menangnya di promosi di sosial media. Jadi mereka juga sampai bawa-bawa budaya K-pop segala. Budaya pop culture dari Korea. Gimana nggak gampang orang jadi tergiur, teriming-imingi, dan mereka akhirnya dengan mudahnya mereka bisa masuk, ya terjebak, terperangkap dalam ajaran-ajaran sesat atau cult dari Korea maupun dari Tiongkok ini. Jadi saya punya data, ada bukti jejak-jejak digital di medsos, plus saya juga kontak langsung baik yang mereka sudah tobat maupun yang masih aktif dan mempromosikan ajaran mereka. Ada yang ketemunya itu onsite, sampai berdebat dengan mereka, maupun ada yang via WhatsApp call atau video call. Nah, sekarang saya bahas dulu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang intinya, kalau Mesias itu akan datang dalam wujud dalam sosok seorang perempuan. Saya nggak perlu bahas panjang lebar tentang hal ini, tapi kalau sudah bicara tentang Mesias dalam wujud perempuan, itu so pasti langsung auto-reject ya, untuk kita orang Kristen. Jadi, kalau versi dari Tiongkok itu Mesiasnya versi perempuan, kalau yang dari Korea Selatan, Shincheonji itu Mesiasnya dalam wujud laki-laki. Memang dua-duanya ini entah kenapa, entah janjian atau gimana ya, saling melengkapi gitu ya, tapi sama-sama bahaya banget. Nah, teman saya itu dia request supaya ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu dibahas karena mereka masuk sampai ke sekolah-sekolah dan institusi pemerintahan di daerahnya. Jadi dia kerja di daerah Papua. Jadi caranya, strategi atau modusnya, mereka itu datang, jadi tim dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa masuk ke suatu sekolah, ketemu dengan pimpinannya, kemudian tanya jam kosong. Alasannya sih mau memberikan ceramah rohani atau mau memberikan renungan gitu ya. Tentu saja dengan alasan seperti itu gampang untuk mereka bisa diterima. Jadi akhirnya mereka didukung dan mereka pun melenggang dengan leluasa. Jadi kalau lihat foto-fotonya ini yang beredar di medsos, sampai kegiatannya itu benar-benar mereka lakukan dengan terbuka dan membawa simbol atau lambang dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini simbolnya ini kan lightning from the east ya, kilat dari timur. Kalau ketemu dengan simbol seperti ini, ya udah paham kalau itu adalah ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saya telusuri pengakuan teman saya itu bagaimana dia bisa masuk ke dalam ajaran sesat seperti itu. Jadi cerita awalnya kenapa dia bisa bergabung itu simple. Jadi ketika itu dia lagi main Facebook dan dia ketemu akun rohani yang suka posting konten-konten rohani. Dia nge-like dan ketik amin. Ini akunnya. Jadi pemilik akunnya itu setelah saya cek, dia itu orang Taiwan. Dan saya kaget ya, dia nge-like ya,
grup-grupnya itu salah satunya multimedia Gereja Gemim. Nah, jadi memang pergerakannya itu benar-benar luas ya. Oke, lanjut. Dalam waktu singkat, dia langsung dikontak lewat FB Messenger. Dia diajak join ke grup FB dan dikontak via WhatsApp. Tim medsos dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa rupanya menangkap kalau orang ini, teman saya ini, dia bisa ngajar gitu ya. Dia bisa khotbah. Maka mereka langsung mengirimkan materi-materi dalam bentuk PDF. Kemudian dia pelajari dan dia ajarkan kepada anggota-anggota atau member dalam grup FB. Anggotanya itu menurut pengakuannya sampai 40 orang. Dan ada juga yang dari Manado. Itu pengakuannya. Kok bisa dia bisa keluar dari ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? Jadi ceritanya, dia sebelumnya sudah belajar firman Tuhan secara mendalam. Tahu-tahu ketika dia diberikan materi-materi dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dia ketemu kalau Mesias itu ada dalam wujud, dalam sosok seorang wanita, seorang perempuan. Hatinya langsung gak merasa sejahtera. Gak menunggu lama, gak pakai lama, dia langsung keluar dan memblok kontak-kontak WhatsApp yang suka menghubungi dia dan mensuplai materi-materi pengajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya langsung dia blok. By the way, ini adalah salah satu cara jitu, cara yang taktis untuk mau keluar dari ajaran macam Shincheonji atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau sudah terlanjur masuk ke dalam grup mereka, mau grup di WhatsApp atau di Telegram, blok aja kontak-kontak dari pengajar-pengajarnya. Aman. Cuma masalahnya begini, orang Indonesia itu paling sungkan gitu ya, merasa nggak enakan atau mau jaga relasi. Nah, ini yang jadi problem. Kalau jalin komunikasi terus, maka susah untuk keluar karena mereka akan terus mereka memberikan pengajaran-pengajaran meyakinkan terus supaya orang itu tetap stay dalam ajaran mereka. Dengan konteks seperti ini, kata teman saya, gereja itu harus lebih serius. Jadi dia bilang, mending orang Kristen bahas dan urusi dulu yang bagian dalam. Maksudnya, jangan cuma sibuk laden ini dan serang pihak agama sebelah, ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang demen serang kekristenan. Karena yang di dalamnya sendiri, karena ibaratnya udah kebobolan besar. Ajaran sesat yang memakai Alkitab atau yang bawa-bawa ayat Alkitab itu susah untuk dibendung atau di-reject. Ditambah banyak orang Kristen yang haus, rindu, dan mau mendalami Alkitab, maka orang-orang seperti inilah yang jadi target sasaran empuknya. Makanya kenapa saya bilang darurat ajaran sesat dalam kekristenan itu karena alasan ini. Gak usah sibuk deh ladeni ustadz-ustadz sebelah, sementara pengajar sesat itu mereka happy karena mereka bisa melenggang leluasa, menyusup dengan mudahnya, karena mereka itu nggak pernah dibahas gitu ya, di counter. Yang di counter itu cuman ya kaum-kaum yang berjenggot dan yang berjubah itu. Padahal di Alkitab bilang bahwa pengajar-pengajar palsu itu, guru-guru palsu sebenarnya muncul dari dalam ya, quote unquote, mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi nggak menyaru menjadi sosok yang berjenggot, berjubah, dan sebagainya. Itu kita gampang, kita bisa auto-detect untuk hal itu. So, mudah-mudahan sharing ini bisa mencerahkan, bisa mengedukasi. Be smart. Thanks for watching. God bless.